Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nabila dari KM 201 dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Hari ini, saya akan membahas tentang leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan itu bukan soal teori, tapi juga soal rasa dan intuisi dalam menggerakkan orang lain. Sebelum masuk ke gaya-gaya kepemimpinan, mari kita pahami dulu apa sebenarnya kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain secara sukarela agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Bukan soal jabatan, kepemimpinan bisa dilakukan siapa saja, bukan hanya orang dengan posisi struktural tertinggi. Kata kuncinya sukarela. Perbedaan pemimpin dan atasan biasa terletak di sini. Pemimpin membuat orang lain mau mengikuti, bukan terpaksa mengikuti. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, kepemimpinan dilihat sebagai proses komunikasi persuasif. Bagaimana pesan, sikap, dan simbol seorang pemimpin membentuk makna dan memengaruhi perilaku pengikutnya. 4 unsur seni dalam kepemimpinan. Yang pertama ada intuisi, kepekaan membaca situasi dan mengambil keputusan cepat tanpa selalu bergantung pada data lengkap. Yang kedua ada empati, kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang anggota tim untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga ada kreativitas, menemukan cara baru dalam memotivasi, menyampaikan visi, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada komunikasi persuasif, menyampaikan pesan dan visi secara meyakinkan sehingga menggerakkan orang lain. Gaya kepemimpinan OASIP, otokratis. Keputusan sepenuhnya ada di tangan pemimpin. Instruksi bersifat satu arah dan tegas. Demokrasi, pemimpin melibatkan tim dalam diskusi dan pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir ada laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh, anggota tim mengatur pekerjaannya sendiri. Keempat, gaya kepemimpinan modern. Yang pertama ada transformational. Pemimpin menginspirasi dan mengubah pola pikir pengikutnya melalui visi jangka panjang, bukan sekadar intensi. Fokusnya membangkitkan motivasi intrinsik. Orang bergerak karena percaya pada visi bersama, bukan karena imbalan semata. Yang kedua ada transaksional, berbasis prinsip pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Imbalan diberikan jika target tercapai, sanksi diberikan jika target tidak tercapai. Gaya ini menekankan struktur aturan jelas dan pengawasan kinerja. Yang ketiga ada situasional, dikembangkan oleh Rational dan Reshach. Gaya kepemimpinan menyesuaikan tingkat kematangan dan kesiapan anggota. Yang keempat ada self-leadership. Pemimpin menetapkan diri sebagai pelayan bagi timnya, bukan sebaliknya. Prioritas utama adalah pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemberdayaan anggota tim dengan keyakinan bahwa tim yang berkembang akan membawa organisasi lebih maju. Karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama ada integritas, jujur dan konsisten antara perkataan dengan tindakan. Yang kedua ada kecerdasan emosional, mampu mengelola emosi diri dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi, mampu mendengarkan secara aktif dan menyampaikan gagasan dengan jernih. Yang keempat ada keberanian pengambilan keputusan,
siap mengambil resiko, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Dan yang terakhir ada pengembangan dan fokus mencetak pemimpin wahyu, bukan sekadar pengikut. Nah, menurut teman-teman, kepemimpinan itu ilmu atau seni sih? Atau masuk keduanya? Nah, mari kita bahas. Kepemimpinan sebagai ilmu dapat dipelajari melalui teori dan riset. Menggunakan data, evaluasi, kinerja, dan indikator terukur. Mengandalkan metode, prosedur, dan sistem yang terstruktur. Berkembang melalui pelatihan dan sertifikasi kepemimpinan. Nah, menurut pandangan yang kedua, kepemimpinan sebagai seni. Mengandalkan intuisi, rasa, dan kepekaan membaca situasi. Setiap pemimpin punya gaya dan sentuhan personal yang melibatkan kreativitas dalam menyampaikan visi dan misi dan motivasi. Terasa melewat pengalaman, refleksi diri, dan empati terhadap orang lain. Dimensi seni dalam kepemimpinan konteks. Seni kepemimpinan berada pada kemampuan mengolah variabel kualitatif dan tak kasat mata. Seni sensi memakai objektivitas, kemampuan menyerap data masif yang kontradiktif, memisahkan signal dari noise, dan menyusun kerangka berpikir jernih bagi tim. Orkestrasi keamanan psikologi safety, mengatur iklim lingkungan kerja di mana kegagalan eksperimen ditoleransi, tetapi standar eksekusi tetap tinggi. Naratif dan resonansi emosional, menggunakan storytelling strategis untuk menyelaraskan logika bisnis dengan emosional individual anggota tim. Kesimpulannya adalah kepemimpinan pada dasarnya adalah perpaduan antara ilmu dan seni. Sebagai ilmu, kepemimpinan dapat dipelajari melalui teori-teori yang sistematis, diukur dengan indikator kinerja, dan dikembangkan lewat pelatihan formal. Namun, sebagai seni, kepemimpinan juga menuntut intuisi, empati, kreativitas, dan kepekaan membaca situasi. Hal-hal yang selalu bisa diajarkan lewat buku, melainkan terasa lebih lewat pengalaman dan refleksi diri. Dari pembahasan gaya-gaya kepemimpinan, baik yang klasik, autokratis, demokratis, laissez-faire, maupun modern. Transformasional, transaksional, situasional, self-leadership. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu gaya yang secara mutlak paling unggul. Setiap gaya memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dan efektivitasnya sangat bergantung pada konteks. Mulai dari situasi yang dihadapi, krisis versus stabil, karakteristik tim, berpengalaman versus baru, hingga budaya organisasi tempat kepemimpinan itu dijalankan. Pada akhirnya, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu membentukkan struktur, sisi ilmu, perencanaan, sistem, evaluasi, dengan sentuhan personal, sisi seni, empati, inspirasi, kreativitas. Memahami keberagaman gaya kepemimpinan ini penting, bukan untuk meniru satu gaya tertentu secara kaku, tetapi untuk membantu setiap individu, termasuk mahasiswa dan pekerja, dalam mengembangkan gaya kepemimpinan otentik yang sesuai dengan karakter pribadi dan konteks lingkungan kerja karena organisasinya masing-masing. Demikian presentasi mengenai leadership, seni, dan kepemimpinan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.